waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, masih dalam bab trigonometri. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi di kuadran 1. Nah, sekarang kita coba mempelajari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi di kuadran 2. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa kuadran 2 itu terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Nah, sebelumnya kita lihat ilustrasi berikut. Nah, di sini sudah disediakan sumbu koordinat yang dilengkapi dengan informasi-informasi di sini ya. Oke, kita bahas satu-satu. Seperti biasa, kita menggunakan jari-jari lingkaran yang panjangnya itu dimisalkan R. Ini titik ujungnya A, B. Nah, seperti biasa, berarti untuk panjang dari titik sini menuju sumbu X ini sepanjang B. Kemudian untuk dari sini ke sini, ini berarti sepanjang A ya. Sepanjang X karena X-nya di sini A. Sepanjang B berarti karena Y-nya B gitu ya. Oke, kemudian ini diputar sejauh 90 derajat. Si jari-jari lingkar ini diputar sehingga ujungnya atau bayangan titiknya itu berubah menjadi negatif B di koma A. Oke, nah kita lihat analisis kembali untuk panjang dari titik ini menuju sumbu X itu sepanjang Y kan, Y-nya berarti di sini apa? A. Oke, untuk yang di sini dari titik sini menuju ini berarti ini sepanjang, lihat X-nya berapa? Negatif B. Oke, nah ininya tetap R. Oke, kemudian kita fokus dulu lihat kalau misalkan ini itu sudutnya itu theta. Nah, kita putar tadi si jari-jari ini sejauh 90 derajat, maka dia akan menghasilkan, kita lihat yang merah ini berarti berapa kira-kira sudutnya atau besar sudutnya. Nah, karena diputar sejauh 90 derajat, berarti kalau misalnya ini sebesar theta, dia akan mengakibatkan ini juga sebesar theta. Nah, maka kalau kita ketahui ini sebesar theta, berarti yang merah ini sudutnya, kira-kira besar sudutnya ya 90 derajat ditambah theta. Kenapa? Dari mana? Kita lihat. Dari sini sampai sini berarti dia 90 derajat. Ditambah ini ke sini berapa? Theta. Berarti yang merah itu besar sudutnya 90 derajat tambah theta. Nah, 90 derajat tambah theta itu berada di kuadran 2. Nah, ini yang akan kita cari perbandingan trigonometrinya. Seperti biasa, untuk membandingkan atau memperoleh relasi sudut di kuadran 2, nah kita fokus dulu untuk yang ini, untuk yang jari-jari yang pertama. Ini kita cari perbandingan trigonometrinya. Seperti biasa, karena tetanya ini, maka sin theta itu sama aja dengan D per mi. D-nya B, mi-nya R tuh, B per R. Kemudian cos theta sama dengan sa per mi. Sa-nya A, mi-nya R. Oke, tangen theta sama dengan D per sa. Berarti D-nya B per sa-nya A. Oke, untuk yang kosekan berarti tinggal cari kebalikannya saja. Kosekan itu kebalikan dari sinus, kemudian sekan kebalikan dari kosinus, dan kotangen kebalikan dari tangen, gitu ya. Oke, seperti biasa. Kemudian kita lihat, kita gunakan untuk yang sudutnya 90 derajat ditambah theta. Nah, untuk mencari perbandingan trigonometri 90 derajat tambah theta, nah, kita lakukan lagi pendekatan segitiga siku-siku. Nah, karena yang diketahui ini 90 derajat tambah theta, maka otomatis sudut yang diketahui adalah yang ini nih. Di sini ke sini. Berarti ini sudut yang diketahui, berarti untuk menentukan sisi depannya, lihat aja yang berada di depan sudut yang ini. Berarti depannya adalah A, gitu ya. Miringnya adalah R, sisi sampingnya adalah negatif B. Sini ya. Nah, ini jangan diabaikan untuk positif negatifnya. Oke? Kita lihat sama-sama untuk sin 90 derajat tambah theta, berarti di sini yang 90 derajat tambah tetanya, berarti di depan sudut ini itu adalah A, ya kan? D per mi, A per R. Tuh, A per R. Kemudian untuk kosinus
90 derajat tambah theta sama dengan, nah kalau kosinus kan sak per mi ya. Saknya kita lihat. Tuh, saknya ini kan negatif B, mi-nya R, berarti negatif B per R. Untuk tangen 90 derajat tambah theta sama dengan, tangen itu D per sa kan, D-nya A, sa-nya negatif B, berarti A dibagi negatif B. Tuh, berarti min A per B. Oke, adapun untuk kosekan, ini kebalikan dari sinus, berarti kosekannya R per A. Untuk yang sekan, kebalikan dari kosinus, kalau di sini min B per R, berarti kebalikannya min R per B. Untuk kotangan, kebalikan dari tangan, berarti min B per A. Gitu ya. Nah, kita lihat untuk sinus 90 derajat tambah theta sama dengan AR. Ini sama aja dengan apa kira-kira? A per R. Tuh, ini juga A per R. Berarti untuk sinus 90 derajat tambah theta ini sama dengan cos theta. Cari lagi untuk kosinus 90 derajat tambah theta sama dengan min B per R. Cari min B per R. Nah, di sini karena positif semua, kita cari aja yang B per R. Nah, B per R berarti sinus theta, ada minnya, berarti dikali min. Nah, otomatis cos 90 derajat tambah theta itu sama dengan negatif sin theta. Gitu ya. Untuk tangen 90 derajat tambah theta sama dengan, kita lihat, tangen negatif A per B. Cari yang A per B, berarti kotangen, karena negatif berarti dikali negatif. Nah, maka tangen 90 derajat tambah theta sama dengan negatif kotangen theta. Gitu ya. Untuk kosekan ini kebalikan dari sini. Lakukan hal yang sama, cari yang sama, kemudian kalau ada min tinggal dikali min. Gitu ya. Oke. Kita aplikasikan ke dalam contoh soal 1. Ini tentukan nilai yang setara dengan sinus 120 derajat, kemudian tangen 135 derajat, dan sekan 180 derajat. Nah, ini sudut-sudut ini terletak di kuadran 2 ya. Kecuali yang ini, 180 derajat. Itu kan merupakan batas ya, batas kuadran 2 dan kuadran 3. Tapi kita bisa, kalau kita lupa nilai dari sin atau sekan 180 derajat, nah maka kita bisa melakukan pendekatan, dimisalkan 180 derajat itu masuk ke dalam kuadran 2 gitu ya, karena sama saja. Jadi karena batas dari kuadran 2 dan kuadran 3, si 180 derajat itu bisa masuk baik ke kuadran 2 atau ke kuadran 3 gitu ya. Nah itu. Oke, kita lihat, selesaikan untuk yang A dulu. Sin 120 derajat itu kita ubah menjadi bentuknya ini nih, 90 derajat tambah theta. Berarti 90 tambah berapa yang hasilnya 120? Kita ubah menjadi sin 90 derajat tambah 30 derajat. Kita lihat untuk yang sinus. Nah, berarti diganti atau sama dengan cos theta. Tetanya sini. Berarti ini juga sama dengan cos tetanya ini. Iya, sama dengan cos 30 derajat. Lihat lagi di tabel sudut-sudut, nilai sudut-sudut istimewa. Maka cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Gitu ya. Oke. Nah, kita cek lagi untuk sin. Sin itu kan di kuadran 2. Nilainya positif kan? Tuh, ini juga positif. Gitu. Kemudian untuk tangen 135. Tangen itu nilai di kuadran 2-nya positif atau negatif? Tandanya. Nah, negatif ya. Nah, kita lihat. Tangen 135 diubah dulu sama dengan tangen, nah 90 derajat ditambah berapa yang hasilnya 135 derajat ditambah 45 derajat. Lihat yang tangen berarti berubah menjadi negatif kotangen kan? Tuh, sama dengan negatif kotangen theta. Tetanya 45 derajat. Oke, negatif kotangen 45 derajat. Nah, kita tahu bahwa kotangen itu kebalikan dari tangen kan, berarti hubungan perbandingannya itu sama saja dengan negatif 1 per tangen 45. Kita tahu tangen 45 derajat itu berdasarkan tabel trigonometri sudut istimewa berapa? 1 kan, berarti negatif 1 dibagi 1, hasilnya negatif 1 gitu ya. Kita cek lagi, tangen itu, tangen di kuadran 2 itu kan tandanya negatif ya, hasilnya juga kita peroleh negatif. Oh, berarti ini udah benar gitu ya. Kita lihat untuk sekan. Nah, tadi kan kita pandang 180 derajat itu berada di kuadran 2 ya, walaupun dia memang seharusnya batas, tapi bisa kita masukkan, anggap dia berada di kuadran 2. Sama dengan, kita ubah dulu, berarti jadi sama dengan sekan 90 derajat tambah 90 derajat.
Kita lihat sekan itu sama dengan apa? Untuk yang ini tuh sama dengan negatif kosekan. Berarti kita ubah sama dengan negatif kosekan tetanya 90 derajat. Nah, kosekan itu kebalikan dari sinus. Berarti berubah jadi sama dengan negatif 1 per sinus 90 derajat. Lihat di tabel. Sin 90 derajat itu berapa nilainya? 1 kan? Nah, berarti negatif 1 dibagi 1 sama dengan hasilnya negatif 1. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kalau tadi dalam menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi di kuadran 2 itu patokannya menggunakan 90 derajat. Nah, sekarang masih di kuadran 2, tapi kita menggunakan patokannya itu 180 derajat. Nah, kita simak ilustrasi berikut ya. Seperti biasa disajikan jari-jari suatu lingkaran yang panjangnya dimisalkan R. Oke. Kemudian ini A, B. Titik ujungnya seperti biasa dari sini ke sini itu panjangnya Y-nya B, kemudian ini ke sini X-nya itu A ya. Nah, kita lihat kalau misalkan ini besar sudutnya itu adalah theta, maka besar sudut yang merah ini yang menunjukkan dia itu berada di kuadran 2. Nah, kita lihat untuk yang ini karena patokannya 180 derajat, ketika ini kita ngambil theta, dimisalkan ini juga sebesar theta, sama ya, sudut ini dengan sudut ini besarnya. Nah, maka titik bayangannya itu menjadi negatif A, B. Ya, negatif A, B dari sini, dari A, B. Nah, berarti yang merah ini berapa sudutnya? Nah, kita lihat patokannya 180 derajat. Berarti dari 180 derajat supaya menghasilkan besar sudut yang berwarna merah. Nah, jadi 180 derajat dikurangi theta. Karena kan 180 derajat itu segini. Kemudian dari sini ke sini theta kan. Kita mau cari yang merahnya saja. Berarti tinggal 180 derajat dikurangi segini, theta. Nah, berarti untuk yang berwarna merah ini sudutnya sebesar 180 derajat dikurangi theta. Ya, oke, seperti biasa untuk menentukan relasinya, kita lihat terlebih dahulu untuk segitiga yang ini. Untuk yang R-nya berada di kuadran 1 terlebih dahulu. Ini sin theta-nya sama dengan, lihat, D per mi, D-nya B, mi-nya R, berarti B per R. Seperti biasa sama sih pada umumnya ya. Cos theta-nya sama dengan A per R, tangen theta-nya sama dengan B per A, kosekannya sama dengan R per B, sekan theta-nya sama dengan R per A, dan kotangen theta-nya sama dengan A per B. Nah, yang beda di sini. Oke, kita mau menentukan nilai perbandingan yang sudutnya 180 derajat dikurangi theta. Jadi seperti biasa, kita lakukan pendekatan segitiga siku-siku. Berarti segitiga siku-siku yang kita gunakan adalah ini ya, dari titik ini kan. Tuh, ini berarti sudut yang diketahuinya misalkan ini, ya kan? Jadi ini itu mewakili sudut 180 derajat dikurangi theta. Nah, lihat berarti sisi depannya adalah di depan ini apa? B, sisi sampingnya negatif A, dan sisi miringnya ini R ya, sepanjang R. Oke. Kita coba untuk yang sinus. Sinus 180 derajat dikurangi theta ini sama dengan berarti sinus dari sini kan? Nah, depannya berarti B. Oke, miringnya R, berarti B per R kan. Oke, kemudian untuk kosinus 180 derajat dikurangi theta. Kosinus itu berarti apa? Ya, sa per mi. Sa-nya negatif A, mi-nya R, berarti negatif A per R. Oke, kemudian tangen 180 derajat dikurangi theta-nya. D per sa, D-nya B, sa-nya negatif A, berarti perbandingannya negatif B per A. Oke, untuk kosekan kebalikan dari sinus berarti sama dengan R per B. Untuk sekan kebalikan dari kosinus yaitu negatif R per A. Dan untuk kotangen kebalikan dari tangen negatif A per B. Ya, nah kita lihat hubungannya. Sin 180 derajat dikurangi theta itu sama dengan B per R. Cari yang B per R. Nah, kebetulan sama dengan sin theta. Berarti sin 180 derajat dikurangi theta sama dengan sin theta. Untuk yang kosinus ini sama dengan negatif A per R. Cari yang A per R. Nah, ini kan kosinus theta. Karena negatif berarti dikali negatif. Nah, maka relasinya kosinus 180 derajat dikurangi theta sama dengan negatif kosinus theta.
Untuk tangen kita lihat. Tangen 180 derajat dikurangi theta sama dengan negatif B per A. Cari yang B per A. B per A. Oh, ternyata tangen theta. Ada negatifnya. Dikali negatif 1. Berarti sama dengan relasinya tangen 180 derajat dikurangi theta sama dengan negatif tangen theta. Nah, untuk yang kosekan, sekan, dan kotangennya, lakukan hal yang sama. Cari kesesuaian antara yang ini dengan yang atas. Kemudian kalau hasilnya ada yang negatif, berarti tinggal dikali negatif. Gitu ya. Ini hafalkan. Oke, kita lihat aplikasinya ke dalam soal. Ini contoh soalnya. Contoh 2 kita lihat, tentukan nilai yang setara dengan sin 120 derajat, tangen 135 derajat, dan sekan 180 derajat. Oke, kita coba patokannya menggunakan relasi yang 180 derajat. Patokannya ya. Oke, kita lihat. Untuk menentukan, ini sama ya, soalnya sama dengan yang sebelumnya. Hasilnya pun harus sama, tapi ini cara menyelesaikannya yang beda. Kalau tadi patokannya 90 derajat, ini kita menggunakan patokannya 180 derajat. Itu dengan memanfaatkan rumusnya ini, relasi theta dengan 180 derajat dikurangi theta. Kita lihat untuk yang A. Sinus 120 derajat, kita ubah menjadi 180 derajat dikurang berapa? Dikurang 60, ya kan? Kan menghasilkan 120. Oke, dari sin 180 derajat kurangi theta, kita lihat ini tuh, berarti dia sama dengan sin theta. Tetanya ini ya. Berarti dia sama dengan sin 60 derajat. Ini tetanya. Berapa? Berdasarkan tabel, berarti sama dengan 1/2 akar 3. Gitu ya. Oke, cek lagi di kuadran 2 kan? Sama nih hasilnya 1/2 akar 3 dengan yang sebelumnya. Lihat lagi contoh yang tadi, contoh 1. Ini sama hasilnya, 1/2 akar 3. Ya. Untuk yang B, hasilnya harus berapa yang B tadi? Negatif 1 kan? Kita lihat apakah sama atau tidak. Sama dengan, tuh, kita ubah dulu tangen 180 derajat dikurangi 45 derajat. Tangen, nah berubah menjadi negatif tangen theta kan? Tetanya 45 derajat. Berarti ini sama dengan negatif tangen 45 derajat. Berapa tangen 45 derajat? Berdasarkan tabel, 1 kan? Nah, berarti 1 dikali negatif 1. Sama dengan negatif 1. Nah, sama kan? Hasilnya dengan yang contoh 1, kita lihat untuk yang C-nya ya. Sekan 180 derajat. Berarti kita gunakan sekan 180 derajat dikurangi 0 derajat. Ya kan? Nah, sekan ini berarti berubah atau sama dengan negatif sekan theta. Berarti kita ubah sama dengan negatif sekan theta. Tetanya ini kan, 0 derajat. Nah, sekan itu kebalikan dari kosinus kan? Berarti sama dengan negatif 1 per cos 0 derajat. Cos 0 derajat berapa? Lihat di tabel. 1 kan? Berarti 1 bagi 1, 1. Nah, hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, coba kalian bandingkan. Ini sama saja. Hasil dari contoh 2 itu sama dengan hasil dari contoh 1. Jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan relasi sudut yang theta dengan 90 derajat tambah theta, atau bisa menggunakan ini, relasi theta dengan 180 derajat dikurangi theta. Itu tinggal pilih aja. Kecuali kalau memang di soalnya itu diminta untuk menggunakan relasi ini, berarti harus menggunakan relasi ini. Tapi kalau tidak diminta di soalnya, kalian bebas menentukan mau menggunakan relasi yang ini atau relasi yang tadi. Gitu ya. Oke. Kita lihat untuk contoh 3, ini penggunaan sudut-sudut berelasi di kuadran 2 yang soalnya lumayan sulit, enggak ya. Kita lihat, ini soalnya lumayan. Kita lihat untuk contoh 3 yang bagian A, tentukan nilai dari sinus 150 derajat tambah sinus 30 derajat per kosinus 120 derajat tambah kosinus 120 derajat. Nah, kita fokus saja kepada yang berada di kuadran 2 ini kan. Ini. Nah, pertama misalkan ini karena tidak diminta untuk menentukan relasinya menggunakan yang mana, maka kita bebas ya. Misalkan saya menggunakan yang 90 derajat tambah theta. Kita lihat. Untuk sin 150 derajat, ini berarti 90 tambah berapa? Tambah 60 kan? Nah, berarti sin 90 derajat tambah 60 derajat. Ini sin 30 derajatnya tetap sama. Kemudian untuk yang cos 120 derajat, berarti cos 90 derajat tambah 30 derajat. Ditambah kosinus 120 derajat kita ubah 90 derajat ditambah 30 derajat. Oke, lihat lagi tadi relasinya. Untuk yang sinus berarti sama dengan, kita lihat, untuk yang sinus kan
hasil sinus di kuadran 2 itu positif, kita ubah berarti menjadi kosinus. Nah, kosinus lihat tetanya berapa? 60 derajat tambah sinus 30 derajat per, nah untuk yang ini kosinus 90 derajat tambah 30 derajat. Ini lihat cos itu di kuadran 2 berarti nilainya harus negatif. Karena menggunakan patokannya 90 derajat berarti ubah cosnya jadi sinus. Nah, berarti kita ambil tetanya. Jadi sin negatif sinus 30 derajat. Ini pun sama ya. Jadi negatif dikurang sin 30 derajat. Nah, dari sini kita tinggal lihat aja tabel yang sudut-sudut istimewa kemarin. Cos 60 derajat itu setengah ditambah sin 30 derajat setengah per sin 30 derajat itu setengah dikali negatif kan, negatif setengah, kemudian dikurang setengah. Setengah tambah setengah 1 kan, negatif setengah dikurang setengah, negatif 1. Maka 1 dibagi negatif 1 hasilnya sama dengan negatif 1. Ya, untuk yang A. Kita lihat soal berikutnya yang B. Ini tipenya agak beda lagi. Jika sinus 25 derajat sama dengan N, maka tentukan kosinus 115 derajat. Nah, ini sebenarnya kita kan punya ya relasinya itu patokannya bisa menggunakan 90 derajat, bisa menggunakan 180 derajat. Nah, kira-kira kalian buat aja nih untuk yang 115 derajat ini supaya kita dapat 25 derajat. Kira-kira menggunakan patokan yang 90 derajat atau 180 derajat. Kita lihat, kalau kita menggunakan patokan 180 derajat, maka kita cari selisihnya kan, 180 derajat dikurangi 115 derajat. Berapa? Ya, 65 derajat kan? Nah, maka di sini tidak bisa menyesuaikan apapun. Nah, kita coba untuk menggunakan yang 90 derajat. Nah, ternyata ini menggunakan relasi yang patokannya 90 derajat. Jadi kosinus 115 derajat sama dengan cos. Nah, sama aja dengan 90 derajat tambah 25 derajat kan? Ya kan? Nah, maka lihat ininya kosinus di kuadran 2 itu bernilai negatif kan? Ya, bernilai negatif karena patokannya 90 derajat diubah kosinusnya menjadi sinus. Kita ambil tetanya 25 derajat. Nah, berarti negatif sin 25 derajat. Berapa nilainya? Kita lihat. Nah, diketahui sinus 25 derajat itu sama dengan N. Berarti ini sama dengan negatif N. Gampang ya? Oke. Terakhir. Untuk yang C, jika kosinus B sama dengan negatif 3/4 dengan B sudut tumpul atau B-nya terletak di antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, ini artinya berarti B-nya ada di kuadran 2 ya. Dan dari sini pun sudah kelihatan bahwa di kuadran 2 kan kosinus hasil negatif. Nah, ini juga nilainya negatif. Apa yang harus kita lakukan? Maka tentukan nilai tangen B dan sinus B. Nah, seperti biasa, ini menggunakan perbandingan ini dulu. Kita ambil dulu yang diketahuinya kosinus B sama dengan negatif 3/4. Nah, untuk lebih gampangnya, kita abaikan dulu negatifnya. Nah, maka ini sama dengan sak per mi kan? Oke, kosinus itu kan sak per mi. Nah, kita abaikan dulu negatifnya. Maka di sini kita dapatkan saknya itu sama dengan 3, mi-nya itu sama dengan 4, ya. Nah, depan sama dengan belum ada kan depannya kan? Berarti kita cari depan sama dengan akar dari mi kuadrat dikurang sak kuadrat. Oke, kita masukkan sama-sama. Mi-nya itu 4, berarti 4 kuadrat, dikurang sak-nya 3, berarti 3 kuadrat. Oke, ini abaikan dulu ya negatifnya ya. Kita masukkan dulu sak-nya 3, mi-nya 4 ya. Sama dengan tuh 4 kuadrat 16, kemudian 3 kuadrat 9 kan. Nah, berarti 16 kurang 9 berapa? 7. Nah, maka sama dengan akar 7 ya. Oke, berarti D-nya itu sama dengan akar 7 atau panjang sisi depannya itu akar 7. Nah, di sini sudah komplit kan? Ada D, ada sa, ada mi. Berarti kita bisa menentukan untuk tangen B-nya. Oke, kita lihat. Tangen itu kan berada di kuadran 2 itu tandanya bernilai apa? Bernilai negatif. Ya, berarti tangen B-nya sama dengan negatif. Nah, kalian sertakan negatif. Nah, tangen itu D per sa. D-nya akar 7, sa-nya 3. Berarti akar 7 per 3. Oke, untuk yang sinusnya. Sinus di kuadran 2 berarti tandanya bernilai positif.
Ya kan? Berarti sinus B itu sama dengan positif. Nah, lihat D per Mi kan? D-nya akar 7, Mi-nya 4. Berarti sin B-nya sama dengan akar 7 per 4. Gitu ya. Oke, silakan latihan kembali. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita cukupkan sekian dulu. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.